Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Rahma Safitri dengan NPM 2341213 dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional antara Indonesia dan Amerika Serikat dan prospek perkembangannya dalam 5 tahun ke depan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih perdagangan internasional. Jadi, perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antara negara-negara. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, memanfaatkan keunggulan komparatif, dan juga meningkatkan kesejahteraan. Negara dapat mengekspor barang atau jasa yang mereka hasilkan dengan efisien dan mengimpor produk yang lebih sulit atau mahal diproduksi. Faktor-faktor seperti tarif, kuota, dan perjanjian perdagangan mempengaruhi dinamika perdagangan internasional. Selanjutnya adalah tujuan perdagangan internasional. Tujuan utama dari perdagangan internasional adalah mencukupi kebutuhan setiap negara. Adanya perdagangan internasional, suatu negara yang masuk kekurangan dalam memproduksi sesuatu barang dapat dipenuhi dengan cara mengimpor barang dari negara yang mempunyai kelebihan produksi. 5 tujuan lain dari perdagangan internasional. Yang pertama adalah menaikkan devisa negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Yang keempat, eksistensi tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah memperluas pasar. Selanjutnya adalah manfaat dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan salah satu cara yang efektif untuk membuka kerjasama antar negara. Karena dua negara atau lebih yang terlibat dapat mendapatkan keuntungan yang sama. Hubungan antar negara dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan stabilitas ekonomi dan politik global dengan adanya kerjasama dalam perdagangan internasional. Salah satu contoh perdagangan internasional adalah ekspor kopi Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia merupakan salah satu negara yang terkenal dengan kopinya. Tak mengherankan jika kopi dari dalam negeri kerap diekspor ke berbagai negara lain. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai ekspor kopi di Indonesia mencapai 842,52 juta US dollar pada tahun 2021. Jumlah itu naik 4,12% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 809,16 juta US dollar. Sepanjang tahun lalu, ekspor kopi Indonesia paling banyak ke Amerika Serikat dengan nilai 194,76 juta US dollar. Meski terbesar, nilai ekspor kopi di Indonesia ke negara paman SAM tersebut menurun 3,75% dibandingkan pada tahun sebelumnya, yang sebesar 202,35 juta US dollar. Bahkan, perusahaan kedai kopi terbesar di dunia yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Starbucks, menggunakan biji kopi Indonesia. Setidaknya ada 3 jenis biji kopi negeri ini yang dipakai Starbucks, yakni biji kopi Arabica yang berasal dari Sumatera Utara, Robusta, dan Gayo dari Aceh. Dalam pameran kopi terbesar di Amerika Serikat, yakni SCE atau Specialty Coffee Expo pada tahun 2021, Indonesia meraup potensi transaksi sebesar 7,15 juta US dollar. Dari total impor kopi Amerika Serikat di tahun 2020 yang mencapai 5,53 miliar US dollar dari seluruh dunia. Ekspor kopi di Indonesia ke negara adikuasa di tahun itu menyentuh
234 juta US dollar, bahkan sudah mencapai 135,5 juta US dollar pada bulan Agustus tahun 2021. ICO atau International Coffee Organization bahkan melaporkan kalau harga kopi Arabica tidak pernah turun selama pandemi COVID-19. Hingga pertengahan Agustus tahun 2021, neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat mencatatkan surplus sebesar 7,7 miliar US dollar atau sekitar 107,8 triliun. Presiden Jokowi bahkan menyebutkan kalau dibandingkan sektor lain, sektor pertanian, khususnya kopi, memang tidak pernah mengalami dampak yang berarti selama wabah corona. Jika pertumbuhan sektor lain mencatatkan angka negatif, sektor pertanian selama triwulan pertama sampai tahun 2021 justru meraih 2,9%. Tak cuma dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar saja, peluang ekspor kopi di negeri ini ke Amerika Serikat bisa dilakukan oleh koperasi atau mungkin pebisnis kelas menengah hingga skala UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Di mana, menurut Ivan Hartono selaku CEO Bellleaf Coffee dan Bellleaf Green Beans, banyak orang Amerika Serikat yang sampai mendatangi perkebunan-perkebunan kopi di Toraja dan Flores yang membuat peluang koperasi menjadi eksportir kopi tetap terbuka lebar. Perkembangan ekspor kopi 5 tahun ke depan. Perkembangan ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat dalam 5 tahun mendatang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut beberapa prospek yang mempengaruhi perkembangan tersebut. Yang pertama adalah keberlanjutan dan sertifikasi. Dalam menghadapi permintaan konsumen yang semakin peduli terhadap keberlanjutan, produsen kopi di Indonesia dapat terus memprioritaskan sertifikasi keberlanjutan dan memastikan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Yang kedua adalah inovasi produk. Penyelenggaraan inovasi dalam produk kopi seperti pengembangan varietas baru, proses pengolahan yang unik, atau peningkatan kualitas rasa dapat meningkatkan daya saing kopi Indonesia di pasar Amerika Serikat. Yang ketiga adalah kerjasama dengan pemangku kepentingan. Kerjasama yang baik dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, asosiasi industri, dan juga lembaga riset dapat mendukung pengembangan industri kopi di Indonesia dan memfasilitasi pertumbuhan ekspor. Dan yang terakhir adalah promosi dan pemasaran. Upaya promosi yang kuat dan strategi pemasaran yang efektif, terutama melalui kemitraan dengan rantai kafe atau pengecer kopi terkemuka, dapat membantu meningkatkan visibilitas dan popularitas kopi Indonesia di pasar Amerika Serikat. Perkembangan ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat dalam 5 tahun ke depan akan sangat tergantung pada bagaimana industri kopi di Indonesia menanggapi dan beradaptasi dengan dinamika pasar global dan kebutuhan konsumen. Kolaborasi dan adaptasi yang efektif terhadap perubahan akan memainkan peran penting dalam menentukan arah perkembangan perdagangan internasional. Itu dia yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.